Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bidan Rahmi dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai kalimat-kalimat yang haram untuk diucapkan pada anak. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan dari kami. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami lainnya yang sudah tertera di deskripsi dan kunjungi laman kami di www.curhatbidan.com untuk informasi lebih lengkap dan tanya jawab dengan saya sendiri. Nah, untuk para bunda dan para ayah dan untuk calon bunda dan calon ayah, mendidik anak adalah salah satu hal yang mungkin sulit dilakukan. Nah, untuk itu sebelum kita menjadi orang tua, sebaiknya kita harus mempersiapkan diri untuk kedepannya nanti menghadapi pola asuh anak dan cara mendidik anak. Mendidik anak mungkin bagi sebagian orang itu sangat memusingkan. Memang masalah dewasa mungkin sangat banyak, mulai dari pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan rumah tangga, masalah ekonomi. Namun perlu diingat untuk para ibu dan untuk para ayah, jangan jadikan anak sebagai sasaran empuk pelampiasan. Nah, mungkin sebagian dari para ayah dan para ibu mungkin berpikiran bahwa hal-hal yang dikatakan kepada anak itu bermaksud dan bertujuan agar anak lebih baik lagi. Namun, perlu diingat oleh para orang tua bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan terhadap anak itu akan terekam di memori anak dan akan berdampak pada masa depan. Perlu diingat juga bahwa setiap anak mempunyai karakter dan mental yang berbeda-beda. Oleh karena itu, didikan dan pola asuh anak harus dibedakan. Nah, terpenting adalah perkataan. Ada beberapa kalimat yang sebaiknya tidak digunakan oleh para orang tua. Yang pertama yaitu membandingkan anak dengan saudaranya sendiri atau dengan orang lain. Seperti perkataan, kenapa kamu tidak bisa seperti kakakmu? Atau lihatlah kakakmu bisa merapikan bajunya sendiri. Atau lihatlah anak tetangga itu bisa ranking 1 sedangkan kamu tidak. Nah, para orang tua perlu dicatat bahwa tidak boleh berkata seperti itu. Nah, itu bisa berdampak pada mental anak yang menjadi turun, kurang kepercayaan diri, dan akan menjadi bumerang bagi anak maupun orang tuanya sendiri. Yang kedua yaitu melarang anak menangis. Setiap ibu atau orang tua pasti mengatakan bila anak menangis, ibu mengatakan jangan menangis. Padahal ibu atau orang tua pasti bermaksud agar anak terlatih sebagai anak yang kuat dan tidak cengeng. Namun perlu diingat bahwa anak-anak itu belum bisa mengendalikan emosinya seperti orang dewasa. Jadi anak-anak lebih memilih untuk menangis untuk mengekspresikan kondisi perasaannya. Dan perlu diingat sebenarnya bila Anda melarang anak untuk menangis itu tidak membuat anak menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu kalimat mengancam atau menakut-nakuti. Seperti kalimat, kalau kamu tidak nurut, kamu akan ibu tinggal di sini. Nah, para orang tua pasti bermaksudkan agar anak bisa turut dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Namun, ini akan berdampak buruk pada anak karena anak akan trauma, bahkan dihantui rasa takut dan sakit hati, dan juga anak akan merasa sendirian. Lalu yang keempat yaitu perkataan mendikte anak. Seperti perkataan ibu atau ayah bilang begitu, ikuti saja. Nah, hal ini disadari atau tanpa disadari itu adalah perkataan mendikte anak. Hal itu, kata-kata itu menjadi jurang besar bagi anak karena hal itu menunjukkan bahwa saya orang dewasa dan Anda anak-anak, dan mempersepsikan bahwa seorang orang tua itu pintar dan anak-anak itu bodoh, dan bahwa orang tua itu yang mengatur dan anak-anak hanya yang bisa mengerjakan. Gaya bicara inilah yang nantinya akan menjadi dampak
pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Biasanya anak akan menimbulkan rasa kesal bahkan benci pada orang tua yang bisa berdampak sampai dewasa. Sebaiknya orang tua menjelaskan dengan sedetail-detailnya alasan dan pernyataan dengan perkataan yang baik, merasa dihargai, dihormati, dan anak merasa tidak sendirian. Nah, masih banyak sih contoh-contoh kalimat yang bisa menjadi haram dikatakan kepada anak. Perlu diingat, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua akan berbeda-beda, pastinya berbeda-beda setiap anaknya, setiap orang tuanya. Harus disesuaikan dengan mental dan kondisi atau kebutuhan anak sendiri. Nah, perlu diingat bahwa jika Anda terbiasa mengatakan hal-hal yang menyakitkan bagi anak sejak kecil, mereka akan mengatakan kata-kata itu pada saat mereka dewasa. Nah, itulah tadi informasi mengenai kata-kata yang haram diucapkan pada anak. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekeliling Anda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Besar harapan kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.